Malam itu, Jakarta tidak sedang berbaik hati. Langit seakan tumpah, menyiram aspal ibu kota dengan hujan deras yang disertai petir menyambar. Di tengah hiruk-pikuk klakson kendaraan yang terjebak kemacetan di kawasan Sudirman, Elara berdiri di bawah kanopi sebuah gedung perkantoran, memeluk tubuhnya sendiri yang mulai menggigil. Gaun satin berwarna zamrud yang ia kenakan, yang tadinya ia siapkan untuk makan malam perayaan hari jadi yang gagal, kini terasa dingin menempel di kulitnya. Hanya 2 jam yang lalu, Elara mendapati bahwa hubungannya yang telah berjalan 3 tahun berakhir dengan sebuah pesan singkat yang pengecut. Tunangannya, atau tepatnya sekarang mantan tunangannya, memilih untuk menemukan jati diri dengan wanita lain. Rasa sakit itu bukan lagi berupa tangisan yang meledak-ledak, melainkan kekosongan yang menyesakkan dada. Ia butuh pelarian. Ia butuh sesuatu yang bisa membungkam suara-suara pengkhianatan di kepalanya. Pandangannya tertuju pada sebuah pintu kayu ek besar di seberang jalan dengan papan nama kuningan kecil yang elegan, The Obsidian. Itu adalah bar eksklusif yang biasanya memerlukan reservasi berbulan-bulan sebelumnya. Namun malam ini, Elara tidak peduli. Dengan langkah nekat, ia menerobos hujan, membiarkan sepatu hak tingginya tergenang air, dan mendorong pintu berat itu. Aroma tembakau mahal, kayu cendana, dan whisky tua menyambutnya. Pencahayaan di dalam sangat minim, hanya mengandalkan pendar lampu ember yang hangat dan pantulan botol-botol kaca di belakang bar. Musik jazz mengalun rendah, menciptakan kontras yang tajam dengan kebisingan badai di luar. Elara duduk di kursi bar yang kosong, jauh dari kerumunan kecil pria-pria berjas di pojok ruangan. Sesuatu yang kuat, ucapnya pelan saat bartender mendekat. Apapun, asal bisa membuatku lupa hari ini hari apa. Bartender itu mengangguk paham, lalu mulai meracik minuman dengan lihai. Di saat itulah, Elara merasakan kehadiran seseorang di kursi sebelahnya. Ia tidak menoleh, namun ia bisa merasakan aura yang berbeda, sesuatu yang berat, dominan, dan sangat tenang. Hujan di luar sana cukup untuk menenggelamkan kota, tapi kau terlihat seperti baru saja melewati badai yang lebih buruk di dalam dirimu. Sebuah suara berat dan bariton memecah keheningan di antara mereka. Elara menoleh. Di sampingnya, duduk seorang pria yang tampak seperti keluar dari sampul majalah bisnis kelas atas. Rambutnya hitam legam disisir rapi ke belakang, meski ada beberapa helai yang jatuh di keningnya. Rahangnya tegas, dan mata itu berwarna gelap namun tajam, seolah bisa membaca setiap pikiran buruk yang sedang Elara simpan. Pria itu mengenakan kemeja putih dengan 2 kancing teratas terbuka, memperlihatkan jam tangan kronograf yang harganya mungkin setara dengan apartemen Elara. "Apakah sedemikian jelas?" tanya Elara, mencoba terdengar sinis namun suaranya sedikit bergetar. Pria itu tersenyum tipis, jenis senyum yang tidak sampai ke mata tapi cukup untuk membuat jantung Elara berdegup tidak karuan. Orang yang bahagia tidak akan memesan minuman, apapun asal kuat, di tempat seperti ini. Mereka akan memesan sampanye untuk merayakannya. "Kalau begitu, aku adalah lawan kata dari bahagia malam ini," jawab Elara sambil menerima gelas berisi cairan ember gelap dari bartender. Ia meneguknya dalam sekali teguk. Rasa panas menjalar di tenggorokannya, memberinya keberanian yang tidak semestinya. "Dan kau? Apa yang dilakukan pria sepertimu di tempat seperti ini sendirian? Menunggu mangsa?" Pria itu terkekeh pelan, suara rendahnya bergetar di udara yang dingin. "Saya lebih suka menyebutnya, mencari ketenangan. Saya Adrian. Dan kau adalah wanita paling nekat yang pernah saya lihat menyeberangi jalan di tengah badai tanpa payung." "Elara," sahutnya pendek. Percakapan yang dimulai dengan basa-basi itu berubah menjadi sesuatu yang lebih intens. Adrian adalah pendengar yang luar biasa. Ia tidak menanyakan hal-hal membosankan seperti pekerjaan atau tempat tinggal. Ia bertanya tentang filosofi hidup, tentang kegagalan, dan tentang bagaimana rasanya ingin menghilang sesaat. Elara, yang biasanya sangat tertutup, menemukan dirinya berbicara dengan bebas. Mungkin karena pengaruh alkohol, atau mungkin karena ia merasa tidak akan pernah bertemu pria ini lagi. Adrian memiliki cara bicara yang memerintah namun memikat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti janji. Elara bisa melihat intensitas di mata Adrian saat pria itu memperhatikannya berbicara. Ada rasa lapar yang tersembunyi di balik sikap tenangnya, sebuah godaan yang mulai merayap masuk ke dalam pertahanan Elara. "Kau tahu, Elara,"
Adrian menggeser duduknya sedikit lebih dekat, hingga aroma parfum speechy wood-nya memenuhi indera penciuman Elara. Malam ini bisa menjadi malam di mana kau terus meratapi pria yang tidak menghargaimu, atau malam di mana kau memutuskan untuk mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Elara menatap Adrian, menantang tatapan tajam itu. Bagaimana cara mengambil kendali jika duniamu sudah hancur? Adrian mengulurkan tangan, jemarinya yang panjang menyentuh helaian rambut Elara yang masih sedikit basah. Sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik. Dengan berhenti menjadi korban. Dengan membiarkan dirimu merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang nyata, meskipun hanya untuk beberapa jam ke depan. Logika di kepala Elara berteriak agar ia pergi, agar ia memesan taksi dan pulang ke tempat tidurnya yang aman. Namun, rasa sakit hati yang tajam dan alkohol yang mengalir di darahnya membuat suara itu terdengar sangat jauh. Di depannya ada Adrian, pria yang memancarkan kekuatan dan gairah yang belum pernah ia temui sebelumnya. Dan jika aku memutuskan untuk tidak pulang ke rumahku yang sepi malam ini, bisik Elara, suaranya nyaris hilang ditelan musik jazz. Adrian tidak menjawab dengan kata-kata. Ia meletakkan beberapa lembar uang 100 ribuan di atas meja bar, lalu berdiri dan mengulurkan tangannya pada Elara. Maka kau akan ikut denganku. Dan aku berjanji, besok pagi kau tidak akan lagi memikirkan pria yang meninggalkanmu. Elara menatap tangan itu selama beberapa detik. Ia tahu ini adalah sebuah kesalahan. Ia tahu bahwa bermain api dengan pria asing adalah resep untuk bencana. Namun, saat ia meletakkan tangannya di telapak tangan Adrian yang hangat dan kokoh, ia merasa telah membuat keputusan paling berani, sekaligus paling berbahaya, dalam hidupnya. Mereka melangkah keluar dari bar. Hujan masih turun, namun kali ini Elara tidak merasa kedinginan. Adrian melingkarkan lengannya di pinggang Elara, melindunginya saat mereka menuju sebuah mobil sedan hitam mewah yang sudah menunggu di lobi. Di dalam mobil yang kedap suara itu, suasana menjadi semakin berat dengan ketegangan seksual yang tak terucapkan. Adrian tidak melepaskan tangan Elara. Ia menggenggamnya erat, seolah-olah Elara adalah miliknya yang paling berharga. "Kemana kita pergi?" tanya Elara saat mobil mulai meluncur membelah jalanan Jakarta yang basah. Adrian menoleh, cahaya lampu jalan yang masuk ke dalam mobil menciptakan bayangan di wajahnya yang tampan. "Ke tempat di mana badai tidak bisa menjangkaumu, Elara. Ke tempat di mana hanya ada kau dan aku." Elara menyandarkan kepalanya di jok kulit mobil yang empuk, memejamkan mata, dan membiarkan dirinya terjatuh lebih dalam ke dalam godaan yang baru saja ia mulai. Ia tidak tahu siapa Adrian sebenarnya, dan malam itu, ia tidak peduli. Ia hanya ingin terjerat, meskipun hanya untuk semalam. Mobil sedan hitam itu meluncur mulus seperti bayangan di atas aspal Sudirman yang basah. Di dalam kabin, aroma kulit premium bercampur dengan parfum maskulin Adrian yang intens, menciptakan ruang kedap suara yang membuat Elara merasa seolah dunia luar, dengan segala patah hatinya, telah lenyap. Adrian tidak melepaskan genggaman tangannya. Ibu jarinya mengusap punggung tangan Elara dengan gerakan melingkar yang pelan, namun mampu mengirimkan gelombang listrik yang membuat bulu kuduk Elara meremang. Mereka tiba di sebuah gedung apartemen pencakar langit dengan fasad kaca yang memantulkan kerlip lampu kota. Tanpa sepatah kata pun, Adrian membimbingnya melewati lobi marmer yang sunyi menuju lift pribadi. Saat pintu lift tertutup dan angka digital mulai merangkak naik menuju lantai tertinggi, keheningan di antara mereka terasa begitu tebal hingga Elara bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu liar. "Kau masih bisa berubah pikiran, Elara," ucap Adrian tiba-tiba. Suaranya rendah, memantul di dinding lift yang sempit. Ia tidak menatapnya, matanya terpaku pada angka lantai yang terus berganti. "Pintu ini akan terbuka, dan jika kau ingin aku memanggilkan taksi untuk membawamu pulang, aku akan melakukannya. Aku tidak akan menghentikanmu." Elara menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Ia menatap pantulan dirinya di cermin lift, seorang wanita dengan rambut sedikit berantakan dan riasan yang mulai memudar karena hujan, namun ada api pemberontakan di matanya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Aku tidak ingin pulang ke rumah yang penuh dengan kenangan tentang pria yang membuangku, Adrian. Aku ingin di sini, bersamamu." Pintu lift berdenting terbuka, langsung menuju ruang tamu penthouse yang sangat luas. Ruangan itu adalah definisi dari kemewahan minimalis. Lantai kayu gelap,
furnitur desainer dengan garis tegas, dan yang paling memukau adalah dinding kaca setinggi langit-langit yang menyuguhkan pemandangan 360 derajat cakrawala Jakarta. Lampu-lampu kota di bawah sana tampak seperti hamparan berlian yang berserakan di atas beludru hitam. Adrian berjalan menuju bar pribadi di sudut ruangan, menuangkan 2 gelas kristal berisi cairan bening dengan es batu yang gemerincing. Ia memberikan 1 gelas kepada Lara, jari mereka bersentuhan sejenak, meninggalkan jejak panas yang membakar. Untuk malam yang tidak akan kita sesali, ucap Adrian pelan sebelum menyesap minumannya. Lara menyesap minumannya, membiarkan rasa dingin dan tajam cairan itu menenangkan sarafnya. Ia berjalan mendekati jendela kaca besar, menatap rintik hujan yang masih membasahi kaca dari luar. Jakarta terlihat begitu kecil dari sini. Masalahnya pun terasa kecil. Tempat ini sangat sepi, gumam Lara. Sepi adalah harga yang harus dibayar untuk ketenangan, jawab Adrian yang kini sudah berdiri tepat di belakangnya. Lara bisa merasakan kehangatan tubuh pria itu tanpa perlu berbalik. Di sini, tidak ada yang bisa menuntut apapun darimu. Tidak ada ekspektasi. Hanya ada saat ini. Adrian meletakkan gelasnya di meja samping dan perlahan meletakkan kedua tangannya di pundak Lara. Sentuhan itu tegas namun lembut. Ia mulai memijat pelan otot pundak Lara yang tegang. Lara memejamkan mata, membiarkan kepalanya terkulai ke belakang, bersandar pada dada bidang Adrian. Aroma tubuh Adrian kini merasuk sepenuhnya ke indera penciumannya, campuran antara sandalwood, keberanian, dan bahaya. Kau gemetar, bisik Adrian di dekat telinganya. Napas hangatnya menggelitik kulit leher Lara. Aku takut, aku Lara jujur. Takut pada diriku sendiri. Aku bukan tipe wanita yang melakukan hal seperti ini, Adrian. Aku bukan wanita yang pergi dengan pria asing setelah beberapa gelas minuman. Adrian memutar tubuh Lara agar mereka berhadapan. Dengan satu tangan, ia mengangkat dagu Lara, memaksa mata zamrud wanita itu menatap langsung ke dalam kegelapan matanya. Malam ini, kau bukan tipe wanita manapun. Kau hanya Lara. Dan aku hanya pria yang sangat menginginkanmu sejak detik pertama kau masuk ke bar itu dengan gaun hijau ini. Kata-kata itu meruntuhkan pertahanan terakhir Lara. Ia tidak lagi peduli pada moralitas atau konsekuensi besok pagi. Yang ia inginkan hanyalah tangan itu, bibir itu, dan perasaan diinginkan yang begitu besar ini. Lara berjinjit, mengikis jarak di antara mereka, dan mencium Adrian terlebih dahulu. Ciuman itu awalnya ragu-ragu, namun Adrian membalasnya dengan intensitas yang hampir merenggut napas Lara. Ia menarik Lara lebih rapat ke tubuhnya, seolah ingin menyatukan keberadaan mereka. Di bawah temaram lampu kota dan suara hujan yang meredup menjadi latar belakang, segalanya menjadi kabur. Adrian menggendong Lara menuju kamar utama yang tak kalah megahnya. Di sana, di atas tempat tidur dengan spray sutra abu-abu, Lara membiarkan dirinya tenggelam dalam gairah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap sentuhan Adrian terasa seperti sebuah penemuan baru bagi tubuhnya. Pria itu memperlakukannya dengan kombinasi antara dominasi yang memabukkan dan kelembutan yang memuja. Malam itu bukan sekadar pelarian fisik bagi Lara. Itu adalah pemberontakan terhadap rasa rendah diri yang ditinggalkan mantannya. Di pelukan Adrian, ia merasa kuat, cantik, dan hidup. Mereka tidak banyak bicara, bahasa tubuh mereka sudah cukup untuk menjelaskan rasa lapar yang mereka rasakan satu sama lain. Saat kelelahan akhirnya mengambil alih dan mereka berbaring bersisian di bawah selimut yang hangat, Lara menatap langit-langit kamar yang tinggi. Ia merasa asing dengan dirinya sendiri, namun anehnya, ia merasa bebas. Ia melihat ke arah Adrian yang sudah terlelap dengan gurat wajah yang tampak lebih tenang dalam tidurnya. Siapa kau sebenarnya, Adrian? Bisiknya pelan, hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya suara napas teratur sang pria dan rintik hujan terakhir yang menghilang. Lara akhirnya tertidur, tidak menyadari bahwa keputusan impulsif malam ini akan menjadi benang merah yang menjerat hidupnya ke dalam drama yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Ia pikir ini adalah akhir dari sebuah malam buruk, padahal ini hanyalah bab pembuka dari sebuah badai baru. Cahaya matahari pagi yang pucat menerobos celah tirai otomatis yang belum tertutup sempurna, membelah kegelapan kamar penthouse itu dengan garis-garis emas yang tajam. Lara mengerang pelan, kelopak matanya terasa berat saat ia mencoba menyesuaikan diri dengan terangnya ruangan.
Aroma kopi yang baru diseduh dan wangi kayu cendana yang samar mulai merayap masuk ke indera penciumannya, memicu ingatan yang datang bertubi-tubi seperti potongan film yang diputar cepat. Sentuhan tangan yang kokoh, bisikan rendah di telinganya. Rasa haus akan pengakuan yang terbayar lunas semalam. Elara tersentak duduk, menarik selimut sutra abu-abu untuk menutupi tubuhnya yang polos. Jantungnya berdegup kencang saat ia menoleh ke sisi tempat tidur di sebelahnya. Kosong. Spray di sisi itu sudah dingin, menyisakan kerutan kecil sebagai bukti bahwa seseorang pernah berada di sana. Adrian, panggilnya pelan. Suaranya serak, nyaris hilang ditelan keheningan ruangan yang luas itu. Tidak ada jawaban. Hanya suara putaran mesin kopi di kejauhan yang terdengar sebagai satu-satunya tanda kehidupan. Elara bangkit dengan ragu, kakinya menyentuh lantai marmer yang dingin, mengirimkan sensasi menggigil ke seluruh tubuhnya. Ia menemukan kemeja putih Adrian yang semalam dilempar ke kursi kayu di sudut kamar. Tanpa berpikir panjang, ia mengenakannya. Kemeja itu terlalu besar, menutupi hingga pertengahan pahanya, namun memberikan rasa aman yang semu. Ia melangkah keluar dari kamar tidur menuju ruang tamu utama. Pemandangan Jakarta pagi ini sangat berbeda dari semalam. Langit biru bersih setelah badai, memperlihatkan hutan beton yang tak berujung di bawah sana. Namun, sosok pria yang ia cari tidak ada di manapun. Langkah Elara terhenti saat ia mencapai meja bar tempat mereka minum semalam. Di atas permukaan marmer hitam yang mengilap, terdapat sebuah pemandangan yang membuat napasnya tertahan. Ada secari kertas kecil yang dijepit di bawah sebuah jam tangan kronograf mewah, jam yang semalam melingkar di pergelangan tangan Adrian. Jam itu tampak sangat berat dan mahal, sebuah simbol kekuasaan yang kini tergeletak begitu saja. Di sampingnya, terdapat sebuah kartu nama berwarna hitam matte dengan tulisan perak yang minimalis, namun tidak ada nama perusahaan di sana. Hanya ada nomor telepon dan satu kata, Adrian. Elara mengambil kertas kecil itu. Tulisan tangannya tegas, miring ke kanan, dan penuh otoritas. Ada urusan mendesak yang tidak bisa menunggu fajar. Kunci apartemen akan terkunci otomatis saat kau keluar. Pakai apapun yang kau butuhkan, sopirku sudah menunggu di lobi untuk mengantarmu kemanapun kau mau. Terima kasih untuk malam yang luar biasa, Elara. Elara meremas kertas itu. Ada rasa perih yang tiba-tiba muncul di ulu hatinya. Luar biasa, gumamnya sinis. Hanya itu, rasa malu mulai merayap naik ke wajahnya. Semalam ia merasa seperti seorang pejuang yang mengambil kembali harga dirinya, namun pagi ini, ia merasa seperti statistik, sebuah cerita klise tentang wanita yang patah hati dan jatuh ke pelukan pria asing. Ia melihat jam tangan mewah yang ditinggalkan itu. Apakah itu bayaran? Atau Adrian hanya ceroboh? Namun pria seperti Adrian tidak terlihat seperti orang yang bisa ceroboh dengan barang berharga. Elara bergegas kembali ke kamar, mengenakan gaun hijaunya yang kini tampak kusut dan tidak pada tempatnya di pagi hari yang cerah. Ia menolak untuk menyentuh barang-barang di apartemen itu. Ia tidak ingin mandi di sana, tidak ingin minum kopi di sana. Ia ingin pergi sebelum realitas menghancurkannya lebih dalam. Saat ia melangkah menuju lift, ia sempat melirik kembali ke arah ruang tamu yang luas itu. Kemewahan ini terasa mencekik. Ia merasa seperti penyusup di sebuah istana yang bukan miliknya. Di lobi bawah, seorang pria berseragam rapi dengan sarung tangan putih sudah berdiri tegak di samping mobil sedan hitam yang sama dengan semalam. Nona Lara? Saya diperintahkan Tuan Adrian untuk mengantar Anda pulang, ucap pria itu dengan nada datar, tanpa ekspresi, seolah-olah mengantar wanita asing dari apartemen tuannya adalah rutinitas pagi yang biasa. Tidak perlu, sahut Elara ketus, mencoba mempertahankan sisa-sisa martabatnya. Saya bisa memesan taksi sendiri. Maaf, Nona. Perintah Tuan Adrian tidak bisa dibantah. Beliau tidak ingin Anda pulang dengan kendaraan umum dalam kondisi seperti ini. Kata-kata, dalam kondisi seperti ini, terasa seperti tamparan bagi Elara. Apakah ia terlihat sekacau itu? Tanpa tenaga untuk berdebat, Elara masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan melewati kemacetan Jakarta yang mulai padat, Elara hanya menatap keluar jendela. Pikirannya melayang pada kartu nama hitam di tasnya. Ia mengambil kartu itu, jemarinya mengusap tulisan perak nama, Adrian. Ada dorongan kuat untuk menelepon nomor itu,
untuk menuntut penjelasan, atau mungkin sekadar mendengar suaranya lagi untuk memastikan bahwa semalam bukan hanya sekadar mimpi yang dipicu alkohol. Namun, egonya menang. Ini yang pertama dan terakhir, bisik Lara pada dirinya sendiri. Dia hanya orang asing, dan aku tidak butuh pria lain untuk mengacaukan hidupku. Sesampainya di apartemen kecilnya yang sederhana, Lara langsung menuju kamar mandi. Ia membiarkan air panas mengguyur tubuhnya, berharap air itu bisa menghapus jejak sentuhan Adrian dan aroma parfum Speechy Wood yang masih menempel di kulitnya. Ia menangis sebentar, bukan karena Adrian, tapi karena ia merasa telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sepanjang hari itu, Lara mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan desainnya. Ia harus menyelesaikan draft untuk klien besar besok. Namun, setiap kali ia mencoba fokus pada sketsa interior, bayangan rahang tegas Adrian dan sorot mata tajam pria itu terus muncul. Malam harinya, saat ia baru saja akan mencoba tidur, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Kau meninggalkan jam tanganku. Aku harap itu menjadi alasan yang cukup bagimu untuk tidak melupakan semalam secepat itu. Sampai jumpa segera, Lara. Lara terkesiap. Bagaimana pria itu tahu ia membawa jam tangannya? Dan apa maksudnya dengan, sampai jumpa segera? Lara melempar ponselnya ke ujung tempat tidur. Ia memutuskan untuk mengabaikannya. Ia akan kembali ke kehidupannya yang normal. Ia akan menjadi Lara yang profesional, yang membosankan, yang aman. Ia tidak tahu bahwa takdir sudah menyiapkan panggung yang jauh lebih besar, di mana ia tidak akan bisa lagi melarikan diri dari bayang-bayang Adrian. Senin pagi akan tiba, dan bersamanya, sebuah kejutan yang akan membuat jantung Lara berhenti berdetak. Senin pagi biasanya adalah waktu yang paling dibenci Lara, namun kali ini ia menyambutnya dengan semangat yang dipaksakan. Ia mengenakan setelan blazer berwarna charcoal yang kaku dan celana kain senada, mengikat rambutnya tinggi-tinggi dalam gaya ponytail yang rapi. Ia ingin terlihat seperti wanita yang memiliki kendali penuh atas hidupnya. Tidak ada lagi satin hijau, tidak ada lagi air mata, dan yang terpenting, tidak ada lagi bayang-bayang Adrian. Saat ia melangkah masuk ke kantor firma desain interior, Archivision, suasana terasa berbeda. Biasanya, pagi hari diisi dengan aroma kopi instan dan obrolan ringan tentang akhir pekan. Namun hari ini, udara dipenuhi dengan ketegangan listrik. Orang-orang berlarian membawa berkas, dan direktur utama mereka, Pak Bram, terlihat berkeringat meski AC kantor dipasang di suhu terendah. Lara, akhirnya kau datang, seru Pak Bram, menghampirinya dengan wajah pucat. Cepat rapikan meja kerjamu dan bersiap di ruang rapat utama. Sekarang, ada apa, Pak? Kenapa semua orang terlihat seperti akan menghadapi kiamat? Tanya Lara heran. Kita sudah resmi diakuisisi, Lara. Perusahaan raksasa, The Vanguard Group, telah membeli mayoritas saham kita. Dan pagi ini, CEO mereka sendiri yang akan datang untuk meninjau restrukturisasi karyawan. Jika dia tidak suka dengan apa yang dia lihat, kita semua bisa berada di trotoar sebelum jam makan siang. Lara merasakan firasat buruk, namun ia mencoba menepisnya. Ia duduk di ruang rapat yang panjang, dikelilingi oleh rekan-rekan desainer lainnya. Ia membuka tabletnya, mencoba fokus pada presentasi proyek renovasi butik yang sedang ia kerjakan. Tepat pukul 9, pintu kayu ganda ruang rapat terbuka dengan sentakan yang penuh wibawa. Langkah kaki yang mantap terdengar di atas lantai marmer, menciptakan irama yang entah mengapa terasa familiar di telinga Lara. Selamat pagi semuanya. Mohon perhatiannya untuk CEO The Vanguard Group, ucap seorang sekretaris pria yang tampak sangat efisien. Lara mendongak, dan pada detik itu juga, seluruh oksigen di paru-parunya seolah tersedot keluar. Berdiri di ujung meja panjang adalah pria itu. Adrian. Namun ini bukan Adrian yang melonggarkan kancing kemejanya di bar, atau Adrian yang berbisik lembut di telinganya di bawah selimut sutra. Pria di depannya ini adalah versi yang jauh lebih mematikan. Ia mengenakan setelan jas navy blue 3 potong yang dijahit sempurna, dasi sutra gelap yang terikat rapi, dan tatapan mata yang sedingin es kutub. Rambutnya disisir klimis tanpa celah. Dunia seolah berhenti berputar bagi Lara. Ia bisa merasakan darahnya berdesir kencang, dan tangannya yang berada di bawah meja mulai gemetar hebat. Adrian Vanguard, CEO Vanguard Group.
Nama itu mendengung di kepalanya seperti lebah yang marah. Bagaimana mungkin ia sebodoh itu tidak menyadari siapa pria paling berpengaruh di industri properti saat ini? Adrian mulai berbicara. Suara baritonnya yang berat memenuhi ruangan, menjelaskan visi barunya untuk firma tersebut. Ia berbicara tentang efisiensi, standar tinggi, dan pemotongan biaya. Suaranya profesional, datar, dan sama sekali tidak menunjukkan tanda bahwa ia mengenal siapapun di ruangan itu. Mata Adrian menyapu seluruh peserta rapat, dan ketika pandangannya tiba pada Lara, jantung Lara serasa berhenti berdetak. Adrian berhenti bicara selama 2 detik yang terasa seperti keabadian. Tatapannya terkunci pada mata Lara. Ada kilatan pengakuan di sana, sebuah percikan api yang sangat tipis sebelum kembali menjadi dingin dan datar. Ia tidak tersenyum. Ia tidak mengedipkan mata. Ia hanya menatapnya seolah Lara adalah sebuah objek yang sedang ia nilai kelayakannya. Dan untuk Departemen Desain Kreatif, Adrian melanjutkan, memutus kontak mata seolah-olah Lara hanyalah debu di dinding, saya akan meninjau portofolio kalian satu persatu sore ini. Saya hanya menginginkan yang terbaik. Sisanya, silakan cari tempat lain. Rapat berakhir dengan suasana mencekam. Saat semua orang mulai berhamburan keluar dengan wajah cemas, Lara masih terpaku di kursinya. Ia merasa mual. Jam tangan mewah yang ia simpan di dalam tasnya tiba-tiba terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Nona Lara? Lara tersentak. Sekretaris Adrian berdiri di sampingnya. Ya? Tuan Fangart ingin Anda tetap di sini. Beliau ingin mendiskusikan jam tangan yang tertinggal. Darah Lara mendesir. Rekan-rekan kerjanya yang masih di ambang pintu menoleh dengan tatapan penuh tanya dan curiga. Lara menelan ludah, mencoba membasahi tenggorokannya yang sekering gurun. Ia berdiri perlahan, merapikan blazernya, dan menatap ke arah Adrian yang kini sedang membelakanginya, menatap keluar jendela besar ruang rapat ke arah kota. Pintu tertutup rapat, menyisakan mereka berdua dalam keheningan yang menyesakkan. Adrian berbalik perlahan. Ia menyandarkan tubuhnya di pinggiran meja rapat yang mahal, melipat tangan di depan dada. Ketegangan profesional yang tadi ia tunjukkan sedikit memudar, digantikan oleh aura predator yang kembali muncul. Jadi, Adrian memulai, sebuah senyum tipis, hampir menyerupai seringai, muncul di sudut bibirnya. Gaun hijau itu memang cantik, tapi setelan kantor ini memberimu kesan menantang yang berbeda, Lara. Apa yang kau lakukan di sini, Adrian? Maksudku? Tuan Fangart? Suara Lara bergetar, meski ia mencoba sekuat tenaga untuk terdengar tegas. Aku bekerja, Lara. Aku membeli perusahaan yang hampir bangkrut ini. Adrian melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat Lara ingin mundur, namun ia memaksa kakinya untuk tetap diam di tempat. Dan aku tidak tahu kalau salah satu aset paling menarik di sini adalah wanita yang melarikan diri dari tempat tidurku pagi-pagi sekali. Itu adalah sebuah kesalahan, tukas Lara cepat. Malam itu, kita berdua tahu itu hanya impulsivitas. Aku akan mengembalikan jam tanganmu, dan kita bisa berpura-pura seolah malam itu tidak pernah terjadi. Adrian sudah berada tepat di depan Lara. Ia begitu tinggi sehingga Lara harus mendongak. Adrian membungkuk sedikit, wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajah Lara. Aroma spicy wood itu kembali menyerang pertahanan Lara. Berpura-pura? Adrian terkekeh, suara rendahnya membuat bulu kuduk Lara meremang. Aku tidak pernah berpura-pura, Lara. Dan aku tidak suka barang milikku dianggap sebagai kesalahan. Termasuk kau. Aku bukan milikmu. Secara teknis, mulai hari ini pukul 8 pagi, aku adalah pemilik perusahaan tempatmu bekerja. Aku yang membayar gajimu. Aku yang menentukan kariermu. Adrian mengulurkan tangan, jemarinya hampir menyentuh pipi Lara sebelum ia menariknya kembali. Jadi, mari kita lihat seberapa profesional kau bisa bersikap di bawah pimpinanku. Atau apakah kau akan melarikan diri lagi? Lara mengepalkan tangannya. Aku akan membuktikan bahwa aku di sini karena bakatku, bukan karena apa yang terjadi semalam. Bagus, sahut Adrian, kembali ke mode CEO-nya yang dingin. Karena aku baru saja memberikan proyek renovasi Grand Fangard Hotel padamu. Itu proyek terbesar tahun ini. Jangan buat aku menyesal telah mempekerjakanmu, Nona Lara. Sekarang, kembali ke mejamu.
Elara berbalik dan berjalan keluar dengan kaki lemas. Ia tahu, mulai detik ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia tidak hanya terjerat godaan semalam, ia kini terjerat dalam permainan kekuasaan seorang pria yang tidak mengenal kata kalah. Hari-hari berikutnya di Archivision terasa seperti berjalan di atas seutas tali yang tipis di atas jurang. Sejak pengumuman proyek Grand Vanguard Hotel, Elara tidak lagi memiliki waktu untuk bernapas, apalagi untuk merenungi patah hatinya. Namun, masalah utamanya bukanlah beban kerja yang meningkat 3 kali lipat, melainkan kehadiran Adrian Vanguard yang seolah ada di mana-mana. Adrian bukan tipe CEO yang hanya duduk diam di kantor pusatnya yang mewah. Ia memindahkan meja kerjanya sementara ke firma desain tersebut, menempati ruangan kaca besar yang menghadap langsung ke kubikel staf kreatif, termasuk meja Elara. Setiap kali Elara mendongak dari sketsanya, ia bisa merasakan sepasang mata tajam itu sedang memperhatikannya di balik dinding kaca. Elara, Tuan Vanguard meminta revisi untuk desain lobi utama. Sekarang, di ruangannya, ucap Maya, asisten departemen, dengan nada yang campur aduk antara kasihan dan iri. Elara menghela napas panjang. Ia mengambil map portofolionya dan merapikan blazernya yang terasa semakin mencekik. Ini adalah kali kelima dalam 2 hari ia dipanggil ke ruangan itu. Di dalam ruangan, Adrian duduk di balik meja kayu jati yang besar. Ia tidak mengenakan jas, hanya kemeja hitam dengan lengan yang digulung hingga siku, memperlihatkan otot lengan yang kuat dan jam tangan kronograf yang semalam Elara kembalikan, dengan cara meletakkannya begitu saja di meja sekretaris tanpa sepatah kata pun. Duduk, Elara, perintahnya tanpa menoleh, matanya masih terpaku pada layar monitor. Elara duduk di kursi di hadapannya, menjaga jarak seformal mungkin. Saya sudah memperbaiki konsep pencahayaannya, Tuan Vanguard. Saya menggunakan aksen emas untuk memberikan kesan hangat namun tetap megah, sesuai permintaan Anda. Adrian berdiri, berjalan memutari mejanya, dan berhenti tepat di samping kursi Elara. Ia membungkuk untuk melihat sketsa yang digelar Elara di atas meja. Aroma parfum Speechy Wood itu kembali menyerang, memicu memori sensorik tentang malam di penthouse yang ingin Elara lupakan. Terlalu aman, bisik Adrian. Suaranya rendah, tepat di samping telinga Elara. Kau mencoba bersembunyi di balik desain yang standar, sama seperti kau mencoba bersembunyi di balik blazer kaku ini. Elara menoleh, membuat wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Ini adalah desain profesional, Tuan. Saya memberikan apa yang diminta pasar untuk hotel bintang 5. Pasar menginginkan gairah, Elara. Sesuatu yang membuat mereka merasa hidup saat masuk ke pintu itu. Kau memilikinya malam itu, keberanian, api. Kemana perginya semua itu? Tangan Adrian bertumpu di sandaran kursi Elara, mengurungnya secara halus. Itu urusan pribadi, dan saya tidak membawanya ke kantor, tegas Elara, meski jantungnya berdebar kencang hingga terasa ketenggorokan. Kau berbohong pada dirimu sendiri. Adrian menarik diri, namun tatapannya tetap mengunci mata Elara. Mulai hari ini, kau akan bekerja lembur. Aku tidak akan menerima desain yang cukup baik. Aku ingin desain yang luar biasa. Dan karena aku adalah pemilik proyek ini, kau akan melaporkan setiap detailnya langsung padaku, setiap malam pukul 7 di ruangan ini. Pukul 7. Saat kantor sudah mulai sepi. Elara tahu persis apa yang sedang dilakukan Adrian. Ini adalah permainan kucing dan tikus yang sangat berbahaya. Minggu pertama lembur dimulai. Suasana kantor setelah jam 6 sore menjadi sangat sunyi. Hanya ada suara dengung AC dan ketukan jari Elara pada keyboard. Setiap pukul 7 tepat, pintu ruangan kaca itu akan terbuka, dan Adrian akan memintanya masuk. Mereka akan berdebat tentang warna marmer, jenis kain untuk gorden, hingga tata letak furnitur. Namun di sela-sela perdebatan profesional itu, ada kalimat-kalimat tersirat yang dilemparkan Adrian. Sentuhan-sentuhan kecil yang tampak tidak sengaja saat mereka memegang cetak biru yang sama. Kau terlihat lelah, ucap Adrian suatu malam, saat jam menunjukkan pukul 9. Ia berdiri di belakang Elara yang sedang membungkuk di atas meja draft. Istirahatlah sejenak. Saya hampir selesai, jawab Elara tanpa menoleh. Tiba-tiba, ia merasakan tangan Adrian menyentuh tengkuknya, memijat lembut otot-otot yang tegang di sana. Elara tersentak, mencoba menghindar,
namun tangan Adrian tetap di sana dengan tekanan yang menenangkan sekaligus membakar. Hanya pijatan, Elara. Kau terlalu tegang, bisik Adrian. Atau kau takut sentuhanku akan membuatmu mengingat kembali betapa kau menginginkanku semalam itu. Hentikan permainan ini, Elara berbalik, matanya berkaca-kaca karena perpaduan antara kemarahan dan rasa frustrasi. Kau menggunakan posisimu untuk menekanku. Ini tidak adil. Adrian menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan, ada sedikit rasa bersalah yang melintas, namun dengan cepat tertutup oleh dominasinya yang biasa. Aku tidak menekanmu untuk melakukan sesuatu yang tidak kau inginkan. Aku hanya ingin kau mengakui bahwa ada sesuatu di antara kita yang tidak bisa kau selesaikan hanya dengan satu malam. Sebelum Elara sempat membalas, pintu kantor utama di luar terdengar terbuka. Seseorang masuk. Elara dengan cepat menjauh dari Adrian, pura-pura memeriksa tumpukan kertas. Itu adalah Maya, yang kembali karena tertinggal kunci mobilnya. Maya terpaku di ambang pintu, melihat pemandangan di dalam ruangan kaca. Elara yang wajahnya memerah dan Adrian yang berdiri terlalu dekat dengannya. Meskipun mereka tidak melakukan apa-apa, suasana intim di ruangan itu tidak bisa disembunyikan. Maaf, saya hanya lupa kunci, gagap Maya. Ia segera mengambil barangnya dan lari keluar dengan terburu-buru. Elara merasakan perutnya mual. Besok pagi, seluruh kantor akan tahu. Rumor yang selama ini hanya berupa bisikan halus akan menjadi api yang melahap reputasinya. Adrian hanya menatap pintu yang tertutup itu dengan ekspresi datar, seolah skandal yang mungkin terjadi sama sekali tidak mengusiknya. Kau sebaiknya pulang, Elara. Sampai jumpa besok pagi. Elara mengemasi tasnya dengan tangan gemetar. Ia keluar dari gedung kantor dengan perasaan terhina. Ia ingin membenci Adrian, namun sebagian dari dirinya, bagian yang paling gelap dan paling jujur, merasakan tarikan yang sama kuatnya dengan pria itu. Permainan ini baru saja dimulai, dan Elara menyadari bahwa dalam permainan melawan Adrian Vanguard, ia tidak hanya mempertaruhkan karirnya, tapi juga seluruh harga dirinya. Suasana di kantor Archivision pada Selasa pagi terasa sangat berbeda. Udara yang biasanya dipenuhi suara mesin kopi dan diskusi kreatif kini berubah menjadi gumaman rendah yang berhenti setiap kali Elara melewati meja rekan-rekannya. Mata-mata yang biasanya bersahabat kini penuh selidik. Maya, yang semalam melihat mereka di ruang kaca, tampak sengaja membuang muka saat Elara menyapanya. Elara tahu persis apa yang mereka bicarakan. Bagaimana seorang desainer junior bisa mendapatkan proyek Grand Vanguard Hotel? Mengapa dia selalu berada di ruangan CEO hingga larut malam? Setiap langkah Elara terasa berat, namun ia mencoba menegakkan punggungnya. Ia harus profesional. Namun, konsentrasinya hancur ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya, ruang arsip, lantai basement. Sekarang, jangan lewat lift utama. Pesan itu dari Adrian. Tanpa nama, tapi Elara mengenali gaya bicaranya yang memerintah. Dengan perasaan was-was, Elara menyelinap melalui tangga darurat menuju lantai dasar yang sunyi. Ruang arsip adalah labirin rak besi tua yang penuh dengan cetak biru berdebu, tempat yang jarang dikunjungi siapapun. Di ujung lorong yang remang, Adrian berdiri, tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya yang kumuh. Kau gila? Kenapa kita harus bertemu di sini? Bisik Elara dengan nada panik. Rumor di atas sudah cukup buruk tanpa kita harus sembunyi-sembunyi seperti ini. Adrian melangkah maju, memangkas jarak di antara mereka hingga punggung Elara menabrak rak besi yang dingin. Justru karena rumor itu sudah menyebar, Elara, aku tidak suka orang-orang menatapmu seolah kau adalah pencuri di perusahaanku sendiri. Mereka menatapku seperti itu karena tindakanmu. Elara menahan emosi. Kau memberiku proyek besar itu tanpa alasan yang masuk akal bagi mereka. Kau menjadikanku target. Adrian meletakkan kedua tangannya di rak, mengunci Elara di dalam ruang geraknya. Aku memberimu proyek itu karena sketsamu adalah satu-satunya yang memiliki jiwa di kantor yang membosankan ini. Tapi, aku sadar posisimu sekarang sangat rentan. Itulah sebabnya aku punya tawaran untukmu. Adrian merendahkan suaranya, menciptakan keintiman yang berbahaya di tengah aroma debu dan kertas lama. Lepaskan statusmu sebagai staf Archivision. Aku akan menunjukmu secara pribadi sebagai konsultan utama desain untuk seluruh proyek Grand Vanguard di bawah naungan langsung CEO Office.
Kau tidak perlu lagi berurusan dengan Maya, Pak Bram, atau tatapan sinis mereka. Kau akan memiliki kantormu sendiri di gedung pusat Vanguard Group. Lara tertegun. Itu adalah lonjakan karir yang mustahil bagi seseorang di usianya. Menjadi konsultan utama untuk proyek bernilai triliunan rupiah adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, ia tahu tidak ada makan siang gratis bagi seorang Adrian Vanguard. Apa syaratnya? Tanya Lara getir. Adrian tersenyum tipis, sebuah seringai yang membuat bulu kuduk Lara meremang. Syaratnya sederhana. Kau tidak boleh lagi menghindariku. Kau harus berhenti berpura-pura bahwa malam itu tidak berarti apa-apa. Kau akan bekerja di bawah pengawasanku, setiap hari, tanpa ada lagi dinding kaca atau pintu yang harus kita sembunyikan. Kau ingin menjadikanku simpananmu? Suara Lara bergetar karena marah. Jangan rendahkan dirimu sendiri, potong Adrian dengan tajam. Aku menawarkanmu kekuasaan dan pengakuan yang layak kau dapatkan. Aku ingin bakatmu, Lara. Tapi aku juga ingin wanitaku berada di tempat di mana aku bisa melihatnya setiap saat. Pilihannya ada di tanganmu. Tetap di sini sebagai staf yang dihina rekan kerja, atau naik bersamaku dan tunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya berkuasa. Lara menatap mata Adrian, mencari setitik saja keraguan di sana, namun yang ia temukan hanyalah tekad yang mutlak. Adrian adalah pria yang terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan, dan sekarang, ia menginginkan Lara sepenuhnya, baik di meja kerja maupun di luar itu. Jika aku menerimanya, orang-orang akan tetap bicara, ucap Lara pelan. Biarkan mereka bicara, sahut Adrian dingin. Suara orang-orang kecil tidak akan terdengar dari puncak gedung yang akan kita bangun bersama. Pikirkan, Lara. Karir impianmu hanya berjarak satu kata, ya. Dan aku berjanji, aku akan melindungimu dari badai apapun. Lara terjepit di antara dua pilihan yang sama-sama berisiko. Menolak berarti tetap dalam lingkungan kerja yang toksik dan perlahan kehilangan karirnya. Menerima berarti ia benar-benar masuk ke dalam jaring Adrian, menjadi bagian dari hidup pria misterius yang baru ia kenal semalam, namun sudah menguasai seluruh dunianya. Logikanya berkata lari, tapi hatinya, yang haus akan pengakuan dan terobsesi pada sentuhan Adrian, mulai goyah. Aku butuh waktu, bisik Lara. Kau punya waktu sampai besok pagi, pukul 8. Adrian menarik diri, memberikan Lara ruang untuk bernapas kembali. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar, namun berhenti sejenak. Jangan biarkan ketakutanmu membunuh masa depanmu, Lara. Aku menunggumu di atas. Lara berdiri sendirian di ruang arsip yang dingin, dikelilingi oleh ribuan lembar rencana masa lalu, sementara ia sendiri baru saja diberi kunci untuk masa depan yang penuh dengan godaan sekaligus bahaya. Keputusan telah dibuat. Lara akhirnya melangkah masuk ke gedung pusat Vanguard Group, sebuah menara kaca dan baja yang mendominasi Cakrawala Jakarta. Sebagai konsultan utama desain yang baru ditunjuk, ia kini memiliki akses ke lantai eksekutif, tempat yang hanya bisa diimpikan oleh rekan-rekan lamanya di Archivision. Namun, kemewahan ini terasa seperti sangkar emas. Kantor barunya terletak tepat di sebelah ruang kerja Adrian, hanya dipisahkan oleh sebuah pintu kayu geser yang jarang sekali tertutup sepenuhnya. Bekerja di sini berarti ia harus siap menghadapi intensitas Adrian selama 12 jam sehari. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Semakin dekat ia dengan Adrian, semakin Lara menyadari bahwa pria ini bukanlah sekadar mesin pengumpul harta yang haus kekuasaan. Suatu malam, jam sudah menunjukkan pukul 11. Lara masih berkutat dengan material kain untuk suite kepresidenan hotel. Ia berjalan ke pantry lantai eksekutif untuk mengambil air, namun langkahnya terhenti saat melewati ruang kerja Adrian yang lampunya masih menyala terang. Pintu sedikit terbuka. Lara mengintip ke dalam dan melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Adrian tidak sedang bekerja. Pria itu duduk di lantai, di depan sebuah jendela besar, dengan sebuah bingkai foto tua di tangannya. Bahunya yang biasanya tegak kini tampak layu. Tidak ada kesan CEO yang dominan di sana, yang ada hanyalah seorang pria yang terlihat sangat kesepian. Adrian, panggil Lara pelan. Adrian tersentak. Dengan cepat ia meletakkan foto itu di meja dan kembali menegakkan punggungnya. Belum pulang, Lara? Suaranya sedikit serak, kehilangan nada memerintah yang biasanya ada. Lara memberanikan diri masuk.
Ada apa? Kau terlihat tidak seperti dirimu sendiri. Adrian menghela napas panjang, lalu menyandarkan kepalanya di sandaran kursi. Kadang, gedung sebesar ini terasa terlalu sunyi, bukan? Semua orang melihatku sebagai puncak dari kesuksesan, tapi mereka tidak tahu bahwa aku membangun semua ini hanya untuk membuktikan sesuatu pada orang-orang yang sudah lama tiada. Lara mendekat dan melihat foto yang tadi dipegang Adrian. Itu adalah foto seorang wanita cantik dengan mata yang sangat mirip dengan Adrian, sedang memeluk seorang anak laki-laki kecil. Itu ibuku, ucap Adrian tanpa diminta. Dia adalah seorang pelukis berbakat, tapi dia menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa karena dikhianati oleh ayahku. Ayahku adalah pria yang hanya peduli pada angka dan kekuasaan. Dia menganggap seni ibuku sebagai sampah. Sejak hari ibuku meninggal, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan menjadi lebih kuat dari ayahku, lebih kaya, dan lebih berkuasa, sehingga tidak akan ada seorang pun yang bisa menghancurkan apa yang aku cintai lagi. Lara terdiam. Ia merasakan denyut simpati yang tajam di dadanya. Selama ini ia menganggap obsesi Adrian pada kesempurnaan dan kendali adalah bentuk kesombongan, namun ternyata itu adalah mekanisme pertahanan diri dari trauma masa kecil yang mendalam. Itulah sebabnya kau begitu terobsesi dengan proyek hotel ini, bisik Lara. Karena kau ingin menamai hotel ini dengan nama ibuku. Adrian menatap Lara dengan tatapan yang berbeda, bukan tatapan predator, melainkan tatapan seorang pria yang baru saja menanggalkan topengnya. Namanya adalah Alessandra. Dan ya, hotel itu adalah penghormatan terakhirku untuknya. Itulah sebabnya aku membutuhkan desainer yang punya jiwa, Lara. Seseorang yang tidak hanya melihat angka, tapi juga perasaan. Adrian berdiri dan berjalan mendekati Lara. Kali ini, ia tidak mencoba untuk mendominasi. Ia hanya berdiri di sana, sangat dekat, hingga Lara bisa merasakan kesedihan yang memancar dari pria itu. Malam di bar itu aku tidak mencari mangsa, Lara, ucap Adrian jujur. Aku sedang berada di titik terendahku, peringatan 10 tahun kematian ibuku. Dan kau muncul, terlihat sama hancurnya denganku, tapi kau memiliki api di matamu yang membuatku merasa mungkin dunia ini tidak seburuk itu. Sentuhan Adrian kali ini terasa berbeda saat ia merapikan rambut Lara. Tidak ada paksaan, hanya keinginan untuk terhubung. Lara mulai menyadari bahwa ia tidak hanya jatuh cinta pada kekuatan Adrian, tapi juga pada kerapuhannya yang tersembunyi. Aryan, aku? Jangan katakan apa-apa, bisik Adrian. Cukup di sini saja. Bersamaku. Malam itu, di tengah sunyinya lantai eksekutif, mereka tidak membicarakan bisnis. Mereka hanya duduk berdampingan, berbagi cerita tentang masa kecil dan impian yang hancur. Untuk pertama kalinya, Lara tidak merasa seperti staf atau simpanan. Ia merasa seperti satu-satunya orang yang benar-benar mengenal siapa Adrian Van Aert yang sebenarnya. Namun, kedekatan emosional ini justru membuat segalanya menjadi lebih berbahaya. Karena di luar sana, rahasia mereka bukan lagi sekadar rumor kantor. Musuh-musuh Adrian mulai mencium adanya kelemahan dalam diri sang CEO, dan kelemahan itu bernama Lara. Tanpa mereka sadari, seseorang telah mengambil foto mereka yang sedang duduk berdekatan di ruangan itu dari gedung seberang. Sebuah skandal besar sedang disiapkan untuk menjatuhkan Adrian, dan Lara akan menjadi umpan utamanya. Pagi itu, udara di Jakarta terasa lebih menyesakkan dari biasanya. Lara melangkah masuk ke lobi Van Aert Group dengan perasaan yang aneh, campuran antara kehangatan yang tersisa dari percakapan intimnya dengan Adrian semalam dan kecemasan yang tak beralasan. Namun, ketenangan itu hancur saat ia melangkah keluar dari lift di lantai eksekutif. Sekretaris Adrian, yang biasanya menyapa dengan anggukan sopan, kini menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan, perpaduan antara belas kasihan dan ketakutan. Nona Lara, Tuan Van Aert meminta Anda untuk tidak menyalakan televisi atau membuka media sosial pagi ini, ucapnya cepat. Jantung Lara mencelos. Perintah seperti itu hanya berarti satu hal, bencana. Bukannya patuh, ia justru langsung mengeluarkan ponselnya. Di layar utama portal berita nasional, foto besar dirinya dan Adrian terpampang nyata. Itu adalah foto dari malam sebelumnya, saat mereka duduk berdekatan di lantai ruang kerja Adrian, saat topeng sang CEO tanggal. Judul beritanya jauh lebih kejam,
Main mata di balik proyek triliunan, CEO Vanguard Group diduga berikan proyek strategis demi kepentingan pribadi. Isi artikelnya lebih buruk lagi. Seseorang telah membocorkan data bahwa Lara hanyalah desainer junior di Archivision sebelum tiba-tiba ditarik menjadi konsultan utama dengan gaji fantastis. Narasi yang dibangun sangat jelas. Lara adalah wanita oportunis yang menggunakan tubuhnya untuk memanjat tangga karir, dan Adrian adalah pemimpin yang tidak profesional. Lara, suara Adrian menggelegar dari dalam ruangannya. Lara masuk ke ruangan itu dan mendapati Adrian sedang berdiri di depan jendela, membelakanginya. Tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya. Di atas meja, beberapa koran pagi sudah berserakan. Siapa yang melakukannya? Tanya Lara, suaranya bergetar. Siapa yang mengambil foto itu? Adrian berbalik. Wajahnya kembali menjadi topeng baja yang dingin, namun matanya memancarkan kemarahan yang membara. Dewan direksi sedang berkumpul di lantai bawah. Mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk mencoba menggulingkanku. Dan yang lebih buruk, mereka menuntut agar kau diberhentikan secara tidak hormat untuk membersihkan nama perusahaan. Diberhentikan? Lara tertawa getir. Air mata mulai menggenang. Mereka ingin menghancurkan karirku karena sebuah foto yang tidak membuktikan apa-apa. Bukan hanya itu, Adrian mendekat, suaranya rendah dan berbahaya. Mantan kekasihmu, dia baru saja memberikan wawancara di sebuah acara gosip. Dia mengaku bahwa kau meninggalkannya demi pria kaya. Dia menjual cerita tentang bagaimana kau merencanakan pertemuan di bar malam itu untuk menjeratku. Lara merasa seolah bumi di bawah kakinya runtuh. Rasa dikhianati oleh pria dari masa lalunya kini berpadu dengan ketakutan akan masa depan. Itu bohong. Kau tahu itu bohong, Adrian? Aku tahu, sahut Adrian. Ia memegang pundak Lara dengan kuat. Tapi publik tidak peduli pada kebenaran. Mereka hanya peduli pada skandal yang menarik. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka tanpa ketukan. Seorang pria tua dengan setelan jas abu-abu masuk dengan wajah angkuh. Dia adalah Pak Surya, salah satu pemegang saham terbesar sekaligus musuh bebuyutan mendiang ayah Adrian. Cukup drama ini, Adrian, ucap Pak Surya sinis. Kau telah mencoreng nama baik Vanguard. Wanita ini harus pergi hari ini juga, atau kami akan melakukan pemungutan suara untuk mencabut jabatanmu sebagai CEO. Lara menatap Adrian. Inilah momen yang ia takuti. Adrian telah membangun kerajaan ini dengan darah dan keringat untuk menghormati ibunya. Proyek Grand Vanguard adalah segalanya bagi pria itu. Apakah Adrian akan mengorbankan segalanya demi dirinya, seorang wanita yang baru ia kenal beberapa minggu? Nona Lara adalah aset berharga bagi proyek ini, ucap Adrian dengan nada menantang. Dia adalah liabilitas, bentak Pak Surya. Pilih, Adrian. Jabatanmu dan warisan ibumu, atau desainer junior ini. Kau punya waktu sampai rapat umum pemegang saham besok pagi untuk membuat keputusan resmi. Setelah Pak Surya pergi, keheningan yang menyakitkan menyelimuti ruangan. Lara bisa melihat konflik batin di mata Adrian. Pria itu menatap foto ibunya di meja, lalu menatap Lara. Adrian, bisik Lara, suaranya pecah. Jangan hancurkan mimpimu untukku. Aku bisa pergi, aku bisa menghilang. Adrian tidak menjawab. Ia hanya menarik Lara ke dalam pelukannya, mendekapnya dengan sangat erat seolah-olah dunia di luar sana sedang mencoba merenggutnya. Namun, Lara bisa merasakan ketegangan di tubuh Adrian. Ia tahu bahwa cinta dan kekuasaan adalah dua hal yang jarang bisa berjalan beriringan di dunia pria ini. Malam itu, Lara pulang ke apartemennya yang kini sudah dikepung oleh beberapa wartawan. Ia harus masuk lewat pintu belakang. Di dalam kegelapan kamarnya, ia menyadari bahwa godaan semalam yang ia pikir adalah pelarian, kini telah berubah menjadi badai yang siap menelan semua orang yang ia cintai. Ia harus melakukan sesuatu. Jika Adrian tidak bisa memilih, maka Lara lah yang harus mengambil keputusan demi keselamatan pria itu. Malam sebelum rapat umum pemegang saham, RUPS, terasa seperti malam eksekusi bagi Lara. Apartemennya terasa seperti penjara. Ia mematikan semua lampu agar para pencari berita di luar sana mengira ia tidak ada di rumah. Di tengah kegelapan, ia duduk memeluk lututnya, menatap layar ponsel yang terus menampilkan notifikasi kebencian. Namun, bukan itu yang paling menyakitkan.
Yang paling menghancurkan hatinya adalah rekaman wawancara mantannya, Randy, yang diputar berulang kali di televisi. Randy, pria yang ia tangisi malam itu di bar, kini tampil sebagai korban yang tersakiti, memutarbalikkan fakta demi uang dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Adrian. Dia selalu ambisius, ucap Randy di layar dengan wajah yang dipalsukan sedemikian rupa. Dia bilang padaku malam itu bahwa dia butuh pria yang bisa memberinya lebih dari sekadar cinta. Dia butuh koneksi. Elara mematikan ponselnya dengan kasar. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Jika ia tetap berada di sisi Adrian, pria itu akan kehilangan warisan ibunya, hotel yang menjadi satu-satunya cara Adrian berdamai dengan masa lalu. Elara mengambil secari kertas dan mulai menulis surat pengunduran diri sekaligus pernyataan bahwa semua hubungannya dengan Adrian adalah profesional, berharap ini bisa menyelamatkan reputasi sang CEO. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikannya, pintu apartemennya digedor dengan keras. Bukan gedoran wartawan, melainkan ketukan yang berirama dan penuh tuntutan. Saat Elara membukanya, Adrian berdiri di sana. Rambutnya berantakan, dasinya sudah lepas, dan matanya memancarkan kemarahan yang liar. Ia masuk tanpa diundang dan langsung menutup pintu, menguncinya dengan sentakan kasar. "Apa yang kau lakukan, Elara? Kenapa kau tidak menjawab teleponku?" Suara Adrian rendah namun mengancam. "Aku sedang menyiapkan ini." Elara menunjukkan draft suratnya dengan tangan gemetar. "Ini adalah cara satu-satunya, Adrian. Kau harus melepaskanku. Besok di rapat, kau harus bilang bahwa kau tertipu olehku. Bilang bahwa aku yang merayumu demi proyek itu. Selamatkan perusahaanmu. Selamatkan hotel ibumu." Adrian menyambar kertas itu dan merobeknya menjadi serpihan kecil di depan wajah Lara. "Kau pikir aku memanjat ke puncak dunia ini hanya untuk membiarkan mereka mendikte siapa yang boleh aku cintai? Ini bukan soal cinta, ini soal logika," teriak Lara, air mata akhirnya tumpah. "Mereka akan menghancurkanmu, Adrian. Dan Randy, dia akan terus bicara." "Randy tidak akan bicara lagi," sahut Adrian dingin. "Aku sudah mengurusnya." "Tapi masalahnya bukan dia, Elara. Masalahnya adalah kau. Kenapa kau begitu cepat menyerah pada kita?" "Karena aku tidak ingin menjadi alasan kegagalanmu." Adrian memojokkan Elara ke dinding, tangannya mengunci di kedua sisi kepala wanita itu. Intensitas di matanya membuat Elara sesak napas. "Dengarkan aku baik-baik. Selama bertahun-tahun, aku hidup sebagai robot. Aku membangun gedung, aku mengumpulkan angka, tapi aku mati di dalam. Sampai malam itu di bar. Kau adalah satu-satunya hal yang nyata dalam hidupku selama 1 dekade terakhir. Aku tidak peduli dengan jabatan CEO. Jika mereka ingin mengambilnya, biarkan saja. Aku bisa membangun 10 perusahaan lagi, tapi aku tidak bisa menemukan Lara yang lain." Konfrontasi itu berubah dari kemarahan menjadi gairah yang putus asa. Di tengah badai skandal yang mengancam di luar sana, mereka berpegangan satu sama lain seolah-olah itu adalah terakhir kalinya. Namun, di balik itu, Adrian tahu ia sedang menyiapkan sebuah serangan balik yang tidak terduga untuk rapat besok pagi. Keesokan harinya, ruang rapat utama Vanguard Group dipenuhi oleh para pemegang saham berwajah masam. Pak Surya duduk di tengah, sudah siap untuk memberikan pidato kemenangannya. Elara diminta hadir sebagai terdakwa untuk memberikan pernyataan terakhir sebelum pemecatan. Saat Elara berdiri di depan podium, ribuan pasang mata menatapnya dengan jijik. Pak Surya berdehem. "Nona Lara, apakah Anda mengakui bahwa posisi Anda sebagai konsultan utama didapatkan melalui hubungan personal dengan CEO kami?" Elara menelan ludah. Ia melirik ke arah Adrian yang duduk di kursi pimpinan, namun Adrian hanya menatapnya dengan tenang, memberikan isyarat agar ia tetap diam. Adrian tiba-tiba berdiri. Ia tidak menunggu giliran bicara. Sebelum Nona Elara menjawab pertanyaan konyol itu, suara Adrian menggelegar, membuat seluruh ruangan hening seketika. "Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Dewan Direksi. Sesuatu yang akan mengubah cara kalian melihat integritas perusahaan ini." Adrian menekan tombol di remote control-nya. Layar besar di belakangnya menampilkan draft desain hotel yang dikerjakan Elara, namun di sampingnya, ada dokumen-dokumen internal yang menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir, Pak Surya telah menggelapkan dana proyek melalui subkontraktor fiktif.
Kalian ingin bicara soal skandal? Adrian melangkah maju, auranya begitu mengancam hingga Pak Surya mulai pucat pasi. Skandal yang sebenarnya adalah bagaimana seorang direktur senior mencoba menjatuhkan CEO-nya dengan menggunakan fitnah terhadap seorang karyawan berbakat, hanya untuk menutupi pencurian yang dilakukannya selama bertahun-tahun. Ruangan itu meledak dalam kegaduhan. Adrian tidak berhenti di situ. Ia mengeluarkan sebuah dokumen lain. Dan mengenai Nona Lara, dia bukan hanya desainer junior yang beruntung. Dia adalah orang yang menemukan anomali dalam anggaran proyek hotel saat dia meninjau draft awal. Dia bukan liabilitas. Dia adalah orang yang menyelamatkan Vanguard dari kebangkrutan yang disebabkan oleh kalian semua. Lara ternganga. Ia bahkan tidak tahu bahwa temuannya tentang ketidaksesuaian harga marmer di draft lama adalah kunci yang digunakan Adrian untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Adrian berjalan ke arah Lara di depan semua orang. Ia memegang tangan Lara dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Besok, berita utama tidak akan lagi membicarakan tentang godaan semalam. Mereka akan membicarakan tentang bagaimana Vanguard Group membersihkan tikus-tikus di dalamnya. Dan Nona Lara, dia akan tetap di sini. Bukan karena permintaanku, tapi karena perusahaan ini akan hancur tanpanya. Konfrontasi itu berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Adrian, namun perang yang sesungguhnya baru saja berakhir. Di balik kemenangan itu, Lara menyadari bahwa Adrian telah mempertaruhkan segalanya, termasuk rahasia terdalamnya, untuk melindunginya. Namun, satu pertanyaan masih tersisa. Setelah semua kekacauan ini, apakah hubungan mereka bisa kembali menjadi sesuatu yang murni, ataukah mereka akan selamanya terjerat dalam bayang-bayang kekuasaan yang mereka ciptakan sendiri? Setelah badai di ruang rapat umum pemegang saham mereda, dunia terasa seperti tempat yang sangat berbeda bagi Lara. Pak Surya dan beberapa kaki tangannya segera didepak dari perusahaan, menghadapi tuntutan hukum yang akan memakan waktu bertahun-tahun. Nama Lara dibersihkan, ia bukan lagi wanita simpanan, melainkan dianggap sebagai pahlawan yang mengungkap korupsi internal yang sistematis. Namun, kejayaan di kantor pusat bukan berarti segalanya kembali normal. Sebulan telah berlalu sejak hari konfrontasi itu, dan gedung Grand Vanguard Hotel kini hampir rampung. Sore itu, langit Jakarta berwarna jingga kemerahan. Lara berdiri di balkon suite Alessandra, kamar termewah di hotel itu yang ia desain khusus sebagai penghormatan bagi Ibu Adrian. Desainnya sempurna, anggun, penuh dengan sentuhan artistik, dan memiliki kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku tahu aku akan menemukanmu di sini. Sebuah suara berat yang familiar terdengar dari arah pintu. Adrian berjalan masuk. Ia tidak lagi mengenakan setelan jas 3 potong yang kaku. Ia hanya memakai kemeja putih dengan lengan digulung, terlihat jauh lebih rileks dan damai. Beban yang selama 10 tahun menghimpit bahunya seolah telah menguap bersamaan dengan berdirinya hotel ini. Hotel ini akan dibuka minggu depan, ucap Lara sambil menoleh dan tersenyum tipis. Mimpimu sudah menjadi nyata, Adrian. Adrian berdiri di sampingnya, menatap cakrawala kota yang sama dengan yang mereka lihat dari penthouse-nya malam itu. Bukan mimpiku, Lara. Mimpi kita. Aku tidak akan bisa menyelesaikan ini tanpa jiwamu di dalam setiap dindingnya. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka. Bukan lagi keheningan yang penuh dengan kecurigaan atau gairah yang terpendam, melainkan keheningan dari 2 orang yang telah melewati api bersama-sama. Setelah semua ini selesai, Lara memulai, suaranya sedikit ragu. Apa yang tersisa untuk kita? Kita tidak lagi memiliki musuh untuk dilawan. Tidak ada lagi rahasia untuk disembunyikan. Adrian berbalik sepenuhnya menghadap Lara. Ia mengambil tangan wanita itu dan mengecup punggung tangannya dengan lembut. Yang tersisa adalah kenyataan, Lara. Selama ini kita terus berlari. Kau berlari dari patah hatimu, dan aku berlari dari masa laluku. Kita bertemu di tengah pelarian itu dan saling menjerat. Adrian merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna beludru hitam. Saat ia membukanya, sebuah cincin dengan berlian zamrud, warna yang sama dengan gaun yang dikenakan Lara di malam pertama mereka, berkilau terkena cahaya matahari terbenam. Malam itu, di bar, aku bilang aku akan membantumu mengambil kembali kendali atas dirimu. Tapi kenyataannya, kaulah yang mengambil kendali atas hatiku yang sudah mati, ucap Adrian, matanya kini tidak lagi sedingin es,
melainkan penuh dengan ketulusan yang mendalam. Aku tidak ingin kau menjadi konsultan utamaku, Elara. Aku ingin kau menjadi rekan hidupku. Tanpa kontrak kerja, tanpa permainan kekuasaan. Air mata haru mengalir di pipi Elara. Kau sadar bahwa hidup denganku tidak akan pernah membosankan, kan? Aku akan selalu mendebat desainmu. Adrian terkekeh, suara baritonnya yang hangat memenuhi ruangan. Dan itulah alasan utama aku tidak bisa hidup tanpamu. Elara mengangguk perlahan, membiarkan Adrian menyematkan cincin itu di jarinya. Ya, Adrian, aku tidak ingin lari lagi. Mereka berpelukan di balkon itu, di puncak gedung yang mereka bangun dari puing-puing pengkhianatan dan harapan. Di bawah sana, Jakarta terus berdenyut, sibuk dengan jutaan cerita lainnya. Namun bagi Elara dan Adrian, badai telah benar-benar berlalu. Cerita yang dimulai dari sebuah godaan impulsif di bawah guyuran hujan, melalui labirin korporat yang kejam dan hampir hancur oleh skandal nasional, akhirnya menemukan pelabuhannya. Mereka belajar bahwa terkadang, kesalahan paling nekat dalam hidup, seperti pergi dengan orang asing di malam yang gelap, bisa menjadi jalan paling terang menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Malam itu, mereka kembali ke Bar The Obsidian. Tempatnya masih sama, musik jazznya masih mengalun rendah. Namun kali ini, mereka tidak memesan minuman untuk melupakan, melainkan untuk merayakan. Merayakan sebuah awal baru dari cinta yang tidak lagi terjerat, melainkan terikat dengan bebas. Selesai.